Hai hai hai, selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang mendengarkan. Di sini aku Mela Veronica akan bahas topik yang sebenarnya kalian udah sering dengar nih, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum kalian ketahui. So, let's get started. Oke, jadi topik yang akan aku bahas itu mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum perdata. Nah, pasti kalian gak asing kan sama topik satu ini? Karena seperti yang kita ketahui nih, jika saat ini masih terdapat banyak kasus dalam masyarakat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Nah, terus gimana ya pandangan hukum perdata sendiri terkait hal tersebut? Tapi sebelum itu aku ingin jelasin dulu nih kedudukan anak pada umumnya dulu. Jadi kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang cukup penting dalam tiap kehidupan berkeluarga dan bernegara. Nah, seperti yang dikatakan oleh Darwin Prince SH bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam beberapa literatur juga dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang termasuk masih berada di dalam kandungan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang dikatakan anak yang sah. Nah, anak yang sah sendiri merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, seperti yang terdapat pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, lain halnya bila seorang anak hadir di kondisi yang sebaliknya, yaitu bagi anak yang lahir di luar kawin. Seperti terdapat pada pasal 272 Kitab Undang Hukum Perdata pada bukunya yang berjudul Hukum Waris, dikatakan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari si anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang. Maka di sini kedudukan anak luar kawin adalah dianggap sebagai anak yang tidak sah. Namun halnya berbeda nih. Apabila telah terjadinya pengakuan atau adanya pengakuan, maka barulah muncul suatu talian kekeluargaan antara si anak luar kawin tersebut dengan kedua orang tuanya. Tetapi pengakuan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri itu adalah pengakuan yang dilakukan oleh kedua orang tua dari anak luar kawin yang dipertegas dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya. Namun, hal ini didasari dengan syarat tertentu, yakni pengakuan tersebut dilakukan apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri seperti yang terdapat dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ternyata terdapat juga nih pandangan lain menurut hukum perdata terkait kedudukan anak luar kawin, yakni menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 tingkatan status hukum dari anak luar kawin. Yang pertama, anak di luar perkawinan, yakni anak yang belum diakui oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Yang terakhir, anak di luar perkawinan menjadi anak yang sah sebagai akibat dari kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan yang sah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kedudukan seorang anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau menurut hukum perdata nih tidak memiliki posisi atau ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis kepada kedua orang tuanya, kecuali anak tersebut mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya yang didasari dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk menjadikan anak luar kawin ini sah di mata hukum dan memperoleh haknya selaku anak dalam mewaris, maka anak luar kawin tersebut perlu mendapatkan sebuah pengakuan dari orang tuanya. Jadi jika pasangan kedua orang tua tersebut yang telah melangsungkan perkawinan tetapi belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara. Oke, segitu aja penjelasan dari aku mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum perdata. Jadi sekarang kalian udah pada tahu kan nih pandangan hukum perdata mengenai kedudukan anak luar kawin. Karena itu cukup sekian pembahasan dari aku. Semoga pembahasan aku kali ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti ya. And I hope you all enjoy this video and see you.